Slamet Bumi Mulyo, Desa Sidomulyo, sebagai juru kunci. 2 tahun berjalan, ya pengalaman terlalu banyak deh. Karena gini, pertama kali Pak D di sini, saya ngomong sama yang tertua di sini, yang bau rekso di sini. Kalau istilah orang Jawa kan yang bau rekso di sini. Saya bilang, kira-kira layak enggak Pak D kerja di sini? Karena Pak D mau kerja di sini. Terus, nah ternyata waktu itu terus mimpi Pak D itu malamnya itu mimpi bahwa ini semua tuang kelihatannya cuman kijing-kijing ini. Iya, kijing itu batang-batang itu, makanya apa itu Pak D banyak yang tebangi itu karena ya itu nganu sesuai dengan mimpi Pak D. Nah itu terus ternyata berarti kan Pak D diterima. Ya berarti kalau Pak D diterima kerja di sini, ya terus Pak D jalan sampai sekarang ini. Pengalaman pertama ya waktu itu, nah memang saya betul-betul diterima di sini. Wadah rapat, Pak D itu nggak tahu malam itu sebulan sesudah itu Pak D itu mimpi lagi. Mimpi itu wadah rapat itu rapat besar-besaran di lorong. Rapat di mana? Rapat ya di sini, tapi seperti di rumah, tapi lorong itu panjang sekali lorongnya, nggak tahu di mana. Hah? Dalam mimpi? Iya, yang mimpi juga, tapi sebulan sesudah itu saya diterima di sini. Sesudah itu ada rapat besar-besaran itu rapat, tapi satu pun yang ada rapat di situ Pak D itu nggak ada yang kenal. Terus Pak D diterima, nah masuk kebetulan rumah itu rumah yang samping, bukan rumah depan, rumah samping. Terus bilang gini, yang termasuk ya anak buah lah di situ. Oh, sini mbah, masuk sini. Mbah itu sekarang sudah dianggap sesepuh di sini, sama dengan sesepuh di sini. Merinding Pak D kalau bilang. Dianggap sudah sesepuh di sini. Mbah sekarang duduknya ada kursinya tuh kursi seperti kursi manten itu, biru tinggi seperti kursi manten itu. Wah, tapi kalau aku belum sanggup kalau duduk di situ. Ya sudahlah, saya duduk di sini aja. Saya terus langsung duduk timpo di bawah, ya, ngadep waktu itu. Terus bangun saya. Terus saya bilang gini, ya sudah, terima kasih para pepunden semua. Kalau saya diterima di kerja situ, berarti saya betul-betul diterima, dianggap warga situ. Pengalaman yang lain, nah waktu itu memang Pak D itu pernah itu sore hari sudah pulang mau hujan. Pas kebetulan hari itu hari Jumat Kliwon. Nah Pak D itu mau hujan, mendungnya sudah peteng, mau pulang. Pak D terus pamitan, kan kebiasaan Pak D kalau pulang ya kalau datang assalamualaikum, kalau pulang ya permisi, ya pepunden ini sudah sore, karena sudah sore Bapak sudah mau pulang karena sudah sore. Ada suara itu besar, merinding saya kalau bilang seperti itu. Saya bilang kalau pamitan orang Jawa, kaki ini nih pepunden kabeh iki sore aku arep nyuwun pamit, aku arep bali. Waduh, suara besar suaranya, tapi suara itu arahnya dari tengah sini. Yo wis ge bali yo. Sampai terkejut, siapa lah ini yang jawab. Nanti ada orang yang kebetulan tahu kalau Pak D itu kalau pulang pulang pamitan ya. Loh, kok ada, tapi malah terus turun lagi dari motor. Duduk, saya tunggu. Loh, enggak ada apa-apa, tapi udah sore, tapi enggak mungkin. Terus saya jadi pulang, terus saya bilang gini, ya sudah, kalau memang saya memang dijawab terima kasih, karena sudah sore saya mau pulang. Saya bilang gitu. Ya selama Pak Dewanti itu di sini hampir 2 tahun, memang sekali Pak D itu memang ya mimpi juga itu. Memang judulnya kalau Pak D di sini itu temu rata-rata di dalam mimpi. Nah saya waktu itu kan ada orang meninggal yang namanya. Nah waktu itu tapi enggak tahu kalau itu memang jasadnya atau tapi cuma nemui Pak D, diajak waktu itu seperti di rumah Bandoso itu. Nah saya dituntun, yuk ke situ
Nah, ada saya nurut waktu itu, nurut. Nah, saya buatkan tempat di situ. Nah, tapi nggak tahu kalau itu apa itu jasadnya. Saya nggak tahu. Lah kok nganu sopo sing kon gawe nih nganu apa nggon ngono kuwi. Tapi ning waktu mimpi aja itu sudah saya tuh ingat kalau di situ itu nganu apa tempat nganu tempat kakaknya. Ngono kuwi. Ngono. Tapi sopo sing ninggal. Wah, sopo lah. Waktu itu saya tidur di depan TV sampai jam 3:30 saya bangun. Loh, sopo lah sing kon gawe ning nggon. Kayane ora nganu ngerti sapa-sapa sing kuwi kon gawe ning nggon, kok gawe ning nggon, tapi kuwi iki ngene. Saya bilang gitu loh. Loh. Terus nah, Pak D terus bangun karena ya ada rasa ketakutan toh. Mau pindah ke kamar. Nah, waktu itu pindah ke kamar. Nah, kebetulan orang perempuan itu sudah bangun. Sudah bangun malah, "Loh, sapa sing ngetut ke kowe nang kamar?" "Sopo lho?" Aku dewan kok dia nganu sapa ngetutke enggak nek wong ngetutke kowe mau ya enggak taunya masih disusul terus sama dia bilang mau disuruh buatkan tempat itu. Enggak jadi bisa tidur karena udah pagi jam nganu 4:30. Terus itu saya nganu dengar nganu siaran itu. Dengar siaran itu nganu di masjid kalau bawa yang meninggal. Oh, alah kowe itu. Iya. Ya engko ya tetep tak gawekne kono. Ya tapi sing penting aja mesthekne nganu tapi tak endakne dhisik. Saya bilang gitu toh. Enggak tahunya memang tempatnya itu di situ ada. Nah, itu saya buatkan di situ. Kalau sama Pak D karena Pak D ya sudah diakui taruhlah warga di sini seperti ya sepuh dia lah. Mungkin nggak pernah yang berwujud apapun karena saya gini, karena Pak D itu punya apa itu kalau umpama kelihatan apa-apa Pak D itu punya suara harus jawab apa gitu Pak D itu karena itu jadi nggak bisa dia tuh mau apa itu menampakkan gitu nggak bisa karena Pak D itu sering kadang ya namanya orang tua ya kadang lupa umpamanya kadang memang kita itu mau pamitan, kadang kebetulan waktu itu memang saya itu nggak pamitan. Pada ikut pulang semua. Malah anak cucu saya itu sampai kebirit-birit ketakutan. Iya pernah yang lihat yang nganu cucu saya yang paling kecil itu kan lihat. Waktu itu, nah kebetulan saya tuh nyusunkan karena nasi masih banyak, makanan masih banyak nyusunkan. Kurang bar nasi sama makanan ini karena nanti kalau di sini mubazir nggak kemakan orang toh. Nah saya suruh bawa pulang anu. Nah waktu itu saya lupa nggak pamitan. Ada ikut pulang semua sampai cucu itu kebirit-birit nuangis putu 6 itu sampai nuangis semua karena ketakutan. Nah waktu itu sampai mamanya itu sampai kayaknya saya tuh mau suruh berhenti karena ya sering kan seperti itu karena ya saya memang bilang sama mamanya itu memang waktu itu saya nggak pamitan memang lupa nggak pamitan harus pamitan. Iya malah kadang saya tuh disusul pulang ya waktu itu. Nah itu sedangkan pernah Pak D itu sampai dimintai gendong itu sampai 4 hari orang 3. Nah terus saya jawab ya sudah kalau mau memang begitu ya nggak apa-apa tapi ya kalau seperti ini terus ya Pak D nggak bisa nganu bapak nggak bisa kerja lah ya sekarang pulang oh iya mbak aku tak balik ya mbak ya iyalah balik lah jadi ojo nganti melu aku terus aku njaluk gendong ya aku keselon. Mungkin kesan pesannya yang mengingatkan anak-anak muda jadi ya kita harus mikirkan situasi di sini, jangan sampai tidak mikirkan di sini. Orang kan banyak sekarang itu karena sudah keren-keren, waduh, nggak ada yang namanya mikirkan nganu apa itu, yang namanya kuburan atau sarean kalau istilah orang Jawa ya.